Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Soleman Lokuna melalui sesi renungan untuk malam hari ini. Sangat senang berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan pada saat ini yang bertemakan pakaian putih dituntut. Sebelum kita mengikuti renungan firman Tuhan ini, mari kita menghampiri Tuhan dan memohon Roh Kudus untuk memimpin kita melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Ya Allah kami, Bapa yang penuh kasih di sorga, kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan berkenan menuntun kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan di saat ini. Hamba-Mu menyerahkan pertemuan kami pada saat ini bersama pendengar setia kami yang dengan setia mengikuti firman Tuhan khususnya pada malam hari ini. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kiranya Roh Tuhan juga menuntun hamba-Mu sehingga kebenaran firman Tuhan ini dapat bermakna mengubah hidup kami untuk memiliki tabiat seperti Kristus. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada saat ini dengan tema pakaian putih dituntut. Dan ayat firman Tuhan yang boleh kita simak pada saat ini terpilih dari Injil Matius pasal 22 ayat 11 dan ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Matius 22 ayat 11 dan 12. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang bertemakan pakaian putih dituntut. Dengan pakaian pesta di dalam perumpamaan itu dilambangkan tabiat murni yang tidak bercacat yang harus dimiliki oleh para pengikut Kristus yang sejati. Kepada gereja telah dikaruniai supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Wahyu pasal 19 ayat 8. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, kain putih itu menurut kitab suci adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Efesus 5 ayat 27. Itulah kebenaran Kristus, yaitu tabiatnya sendiri yang tidak bercacat, yang melalui iman dikenakan kepada semua orang yang menerima Dia sebagai juru selamat pribadi mereka. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada saya dan saudara tentang pakaian yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan masing-masing kita, namun telah hilang oleh karena dosa, sehingga untuk berjumpa kembali dengan Tuhan kita tidak boleh hidup dengan ketelanjangan. Jubah putih kesucian dulu dipakai oleh orang tua kita yang pertama ketika mereka ditaruh oleh Allah di taman yang suci, yakni Taman Eden. Tetapi ketika dosa masuk, mereka memutuskan hubungan mereka dengan Allah dan terang yang menyelubungi meninggalkan mereka. Tidak ada yang dapat dilakukan manusia untuk mengganti pakaian kesucian yang telah hilang itu. Pakaian kesucian yang telah hilang itu adalah pakaian kemuliaan, dan itu adalah tabiat Allah sendiri. Pendengar setia yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sekalipun pakaian kemuliaan Allah yang telah diberikan kepada manusia sejak di Eden telah hilang, namun dengan berjalannya waktu, sebuah keindahan bila mana kita memandang kepada seorang pria atau seorang wanita, kecuali ia menggunakan pakaian, baru kita kemudian akan katakan pria yang ganteng atau wanita yang cantik. Ya saudaraku yang kasih, pakaian adalah menunjukkan sebuah kehidupan yang tidak boleh hilang dari kehidupan manusia. Sekalipun telah hilang oleh karena dosa, namun Allah memiliki sebuah kerinduan untuk kembali kita meraihnya. Hanyalah selimut yang disediakan Kristus
sendiri dapat menjadikan kita layak muncul di hadirat Allah. Selimut ini adalah jubah kebenarannya sendiri yang akan dikenakan Kristus kepada setiap jiwa yang telah bertobat dan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, jubah ini yang ditenun di dalam pabrik sorga. Tidak terdapat benang buatan manusia. Kristus dalam kemanusiaannya mendirikan tabiat yang sempurna, dan tabiat ini ditawarkannya supaya dikenakan kepada masing-masing kita. Karena segala kesalehan kami seperti kain kotor, dalam Yesaya 64 ayat 6. Segala sesuatu yang dapat kita lakukan sendiri telah dikotori oleh dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, Anak Allah telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 5. Ini menunjukkan bahwa Allah begitu perhatian terhadap seluruh kehidupan saya dan saudara, baik secara fisik, secara mental, dan rohani. Allah menuntut sebuah kesempurnaan. Jadi hanya Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kembali memperlengkapi masing-masing kita, supaya kita dilayakkan untuk menyongsong Tuhan ketika Ia kembali untuk kedua kalinya. Karena dengan penurutannya yang sempurna, Yesus telah menjadikan mustahil bagi setiap manusia untuk menurut perintah-perintah Allah. Bila kita menyerahkan diri kita sendiri kepada Kristus, hati disatukan dengan hatinya, kemauan dipadukan dengan kemauannya, dan pikiran menjadi satu dengan pikirannya. Pikiran telah ditawan kepadanya, maka kita akan menghidupkan kehidupannya. Inilah yang dinamakan berpakaian kebenarannya. Kemudian ketika Tuhan memandang kepada kita, Ia melihat bukan baju yang terbuat dari daun ara, bukan ketelanjangan dan kerusakan dosa, tetapi jubah kebenarannya sendiri, yaitu penurutan yang sempurna terhadap hukum Yehova. Pendengar setia yang dikasih dalam Yesus Kristus, kehidupan sebagai manusia, saya dan saudara, kita adalah manusia yang kotor, manusia yang telanjang, oleh karena kita telah kehilangan kemuliaan ketika nenek moyang kita Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Dan ketika kita mau untuk diselamatkan, bila mana Tuhan kita Yesus Kristus kembali untuk kedua kali, kita tidak akan pernah menyambut hari yang mulia itu jika kita hidup di dalam ketelanjangan dan tidak memiliki pakaian putih yang dituntutnya. Oleh karena pakaian putih yang dituntutnya, firman Tuhan telah nyata bahwa itu adalah pakaian putih kebenaran, yaitu tabiat Kristus sendiri. Saudaraku pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk terus mempelajari firman Tuhan dan hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kita ini dari hari ke hari menumbuhkan kehidupan seperti tabiat Kristus. Dengan demikian kita boleh layak untuk diselamatkan di dalam kerajaannya. Kiranya firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini oleh tuntunan Roh Kudus dapat mengilhami saya dan saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang kekal ini. Doa ini kami persembahkan dan memohon tuntunan Tuhan. Bapa yang bersemayam di sorga, kiranya kasih karunia-Mu boleh meliputi kami sekalian, khususnya pendengar setia kami di rumah ataupun di mana mereka berada. Biarlah firman Tuhan yang kami telah dengarkan saat ini mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu menurut apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami dapat memiliki pakaian putih, yaitu pakaian tabiat Kristus. Terima kasih Bapa. Doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.